Ya, sama ini, terutama ini pembimbing utama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, Yogyakarta, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Dekan. Bayangkan, tahun 1985 kalian rekonstruksi, kalian ulang, tulis ini, nih di aplikasi kalian Word. Bayangkan, berarti lembar pengesahan ini, Bu Ova, Bu Rektor, ini diproduksi setelah ada MS Word, setelah ada Times New Roman. Tahun 1985, ya Bu, itu Windows 1 saja, versi pertama itu belum masuk ke Indonesia, tahun 85. Wih, tapi kalau berdasarkan ini, berdasarkan Pak Rismon ini, dia akhirnya dia mengupload tuh tanggal 13 Maret ini, Mas Hersu, unggahannya dia menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya, ijazah Jokowi itu 100 miliar % palsu. Dia mengatakan demikian. Ya, oke. Menarik ini, karena 100 miliar persen palsu. Itu tanggal 13 Maret, Mas Hersu. Dan sesudah itu kan viral ya, itu viral. Nah, terus kemudian rupanya banyak juga yang mempertanyakan, apakah itu betul? Atas dasar apa? Penelitiannya kapan? Di mana? Sudahkah pernah melihat ijazah asli tersebut? Kenapa bisa memutuskan atau menyimpulkan seperti itu? Nah, mungkin karena untuk lebih membuktikan hasil penelitiannya, begitu, akhirnya Pak Rismon Sianipar ini bersama dengan istrinya itu terbang ke Jogja, ke UGM. Sebelum Bu Ova, ya supaya segera ini diselesaikan, daripada UGM hancur namanya, hancur-hancurnya, saya tidak mau tempat saya belajar malah dirusak hanya karena untuk seorang Jokowi. Saya tidak mau. Memang siapa Jokowi kan? Tempat saya belajar, saya menimba ilmu, baik-baik saya merantau dari rumah orang tua saya di Pematang Center ya tahun 94, naik bis ALS 3 hari 3 malam terus dirusak ya. Oleh karena kayak gini, inilah saya rekonstruksi, Bu. Pakai font Times New Roman 18 ini kan ya. Inilah lembar pengesahan Joko Widodo. Ini dia, kalian bisa rekonstruksi di rumah masing-masing, tulislah ini ya. Bukan hanya mirip, sama. tunggu situ dulu, dipaparin dulu apa sebenarnya yang sebelumnya penelitiannya Pak Rismon itu yang bikin geger, Mbak. Dari kemudian setelah itu baru pembuktiannya itu yang mesti kita omongin nanti. Iya, Pak Rismon ini maksudnya hasil penelitiannya ya? Ya, sebelum dia ke UGM kan, yang dia unggah ya. Sebelum ke UGM yang masih ada ijazah, ada watermarknya dari Republika itu kan, kan belum tentu semua penonton kita mengikuti itu. Nah, mungkin kita ajak ngomongin itu dulu, Mbak. Kita jelasin dulu yang itu, Mbak. Ya. Nah, jadi dia meneliti berdasarkan apa yang beredar, yang ada secara digital ya, yang ada di internet, begitu, di media. Dia meneliti ijazah Pak Jokowi ini yang terindikasi palsu ini. Dia melihat analisa jenis font dan operating sistemnya, Mas Hersu. Jadi jenis font yang digunakan pada ijazah Pak Jokowi tersebut, Pak Jokowi ini kan baru lulus pertengahan 85, tahun 85. Kalau tidak salah itu bulan Juni. Dia adalah angkatan 80 di UGM. Dan kemudian berdasarkan ijazah itu ya. Berdasarkan ijazah yang dia pegang, berdasarkan ijazah yang beredar begitu ya. Nah, ternyata pada ijazah itu, font pada ijazah dan nomor seri ijazah hanya berupa fotokopi itu yang menurut dia itu janggal. Kemarin saya berangkat dari Baligi langsung ke Yogyakarta ke Fakultas Kehutanan UGM, alma mater saya yang tercinta ya. Saya lulusan Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada tahun 94, kuliah lulus 98. Terus kuliah lagi 99 S2, lulus 2002. Jadi saya bersama istri, karena yang mendesak istri saya, ayo kita buktikan ke Yogyakarta, ke Gadjah Mada. Nah, berangkatlah kami PP dan pagi pulang malam ya, naik pesawat. Nah, terus itulah kami buktikanlah ya. Jadi kami ke perpustakaan Fakultas Kehutanan. Nah, inilah dia. Jadi tidak ada ini di internet ya. Ini dia saya fotokan kebetulan. Jadi gini ceritanya. Jadi udah didigitalisasi semua yang tahun-tahun lama itu. Tidak bisa kita bandingkan lagi.
ya, nggak ada apa skripsi-skripsi tahun lama-lama, apalagi tahun 85 sudah digitalisasi katanya, dan saya tidak punya akun, tidak bisa melihat. Mungkin rekan-rekan yang ada di Fakultas Kehutanan UGM coba periksa ya. Nah, tetapi ada bapak petugas jaga baik dia, terus dikasihlah kami ini skripsinya Mr. Joko Widodo kan, inilah dia, studi tentang pola konsumsi kayu lapis. Padahal nggak diminta, saya minta ya pertama, tapi baik dia kan datang jauh-jauh katanya. Wah, ini Pak dulu viral ini katanya, ditunjukkan. Wah, kebetulan itu. Nah, inilah ya judulnya, ini sampulnya, ini tidak ada di internet ya, bukan saya ambil dari internet. Nah, inilah posisi saya lagi hudul-hudul duduk untuk ngecek apanya ya, akunnya. Cuma sekali aja dikasih bapak itu. Ini digitalisasi. Inilah saya waktu di foto-foto supaya terbukti, inilah dia ruang perpustakaannya ya. Ini saya fotoan supaya apa, membuktikan bahwa saya tidak hoax ya, hoax. Saya hadir di sana. Ini dia apanya, depan dari perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM ya, inilah dia. Jadi saya tidak hoax, Bu Ova ya, Bu Rektor. Nah, saya tidak hoax, saya datangi sendiri karena saya tidak ingin Universitas Gadjah Mada jatuh ke dalam kebohongan dan penipuan. Tidak mau, saya tidak terima. UGM dia dari Fakultas Teknik Elektro. Nah, ini basis ini yang membuat kita mungkin perlu mempercayai lah apa yang dia katakan begitu, karena memang jejaknya itu jelas begitu Mas Hersu. Dan Rismon Sianipar ini begitu, ini juga tercatat pernah menjadi ahli digital forensik begitu, yang dia kemudian hadir sebagai ahli pada sidang Jessica Wongso kalau kita masih ingat Mas Hersu. Ya, dan dia hadir di situ pada tahun 2016, dan kemudian kalau kita masih ingat tahun berapa ya, 22 atau 23 yang lalu, saya baru ingat ya, ada film di Netflix judulnya Ice Cold, terus kemudian Jessica Wongso begitu ya, dan itu viral sekali, dan di dalamnya ada kesaksian dari Rismon ini, Bapak Rismon ini. Jadi memang Netflix kan juga tidak main-main membuat film dokumenter seperti itu yang kemudian menjadi viral dan diputar tidak hanya di Indonesia begitu kan. Nah, selain itu juga pada kasus peninjauan kembali atau PK dari kasus kopi kopi beracun gitu ya, kopi bersianida begitu. Itu dia juga menjadi ahlinya di situ Mas Hersu. Jadi kalau melihat jejaknya, makanya kita perlu untuk memberitakan ini begitu ya, karena ini disuarakan atau diteliti oleh seseorang yang memang ahlinya. Dan ketika belajar di Jepang S2 S3 tersebut begitu ya, kalau kita melihat pada LinkedIn dari Pak Rismon ini begitu kan, ada di LinkedIn dan kemudian juga ada di Pangkalan Data Dikti. Kemudian saya juga bertanya kepada AI, Artificial Intelligence, tapi kemudian dikonfirmasi dengan link-link yang lain begitu. Jadi ini adalah orang yang berkompeten, yang kan kasus seperti kata Mas Hersu, kasus ijazah palsu ini sendiri setidaknya sudah 3 kali kan ada di persidangan, baik di Jakarta maupun di Solo atau di Jogja ya, saya lupa. Pokoknya selain di Jakarta ada lagi, kalau tidak salah ada 3 Mas Hersu, dan kemudian itu mandek semuanya, dan pada ketiganya itu tidak bisa menghadirkan ijazah asli begitu. Tidak, dari pihak kuasa hukum dari Jokowi tidak bisa memperlihatkan ijazah aslinya begitu Mas Hersu. Jadi lebih baik, saya ingatkan, lebih baik Ibu mengaku maaf, minta maaf, dan saya tidak tahu gitu. Uji karbon pasti nih, pasti palsu 1 miliar %. Ini bukan tulisan Joko Widodo yang Presiden RI itu. Saya yakin Joko Widodo tidak pernah menginjakkan kaki di Universitas Gadjah Mada, dan pengakuan alumni itu bohong. Alumni Gadjah Mada bergerak sebelum hancur integritas Universitas Gadjah Mada. Bisa rakyat meminta UGM malah ditutup karena berkomplot untuk menipu. Hati-hati Bu Rektor,
Bisa karena UGM dibayar rakyat. Kalau rakyat menuntut karena terlibat UGM dalam penipuan, UGM bisa ditutup. Ijazah Jokowi 100 miliar % palsu menggunakan font Times New Roman yang dirilis tahun 1992. Rismond Hasiholan mengaku sajalah Pak Joko Widodo. Kabar yang mengejutkan terkait ijazah Jokowi dianggap oleh alumni Fakultas Teknologi Universitas Gadjah Mada atau UGM yang kini dikenal sebagai ahli forensik digital. Rismond Hasiholan Siampar meyakini bahwa ijazah S1 Kehutanan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi yang diterbitkan UGM pada tahun 1985 palsu. Rismond meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu berdasarkan dua aspek, yakni font pada ijazah itu dan nomor seri pada ijazah yang hanya berupa fotokopi itu, yang menurut dia janggal. Menurut Rismond, font face atau jenis font yang digunakan pada ijazah Jokowi yang pada video itu ditampilkan hanya dalam bentuk fotokopi sebagaimana yang beredar selama ini. Dan terdapat watermark Republika pada fotokopi ijazah itu yang menandakan bahwa fotokopi ijazah Jokowi itu merupakan sampel yang dipublikasikan republika.co.id menggunakan jenis huruf Times New Roman. Rismond juga membandingkan fotokopi ijazah Jokowi dengan seorang alumni UGM yang lain yang bernama Bambang Nucahyono Praspowo. Dia di mana sementara ijazah Jokowi menggunakan jenis font Times New Roman, sementara ijazah Bambang menurut Rismond merupakan font standar dari komputer yang masih menggunakan DOS. Kalau font pada ijazah Jokowi ini karena menggunakan jenis font New Roman yang menggunakan Windows katanya. Ia pun meminta agar Jokowi mengaku kalau ijazahnya memang palsu.